Selamat datang para pemirsa pada program kami Presiden Executive Club, sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Kali ini kami akan berbincang-bincang seputar tantangan dunia pendidikan menyongsong seabad kemerdekaan. Telah hadir bersama kami narasumber rutin ini Mas Dr. Esti Darmono, founder Jababika, dan juga Rektor Presiden University, Profesor Dr. Joni Haryanto. Keduanya sebagai pemikir, juga praktisi dalam bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Oleh karena itu, ikutilah acara ini. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan gini, kira-kira. Seabad kemerdekaan itu kan tinggal satu generasi, 25 tahun. Sementara berbagai negara yang sekarang kita anggap maju, mereka sudah memanen human investment dalam pendidikan yang dilakukan mungkin 40 tahun yang lalu. Sejak pasca Perang Dunia Kedua, itu yang dilakukan Jepang itu kan memperbaiki dunia pendidikan. Kemudian Jerman, Korea Selatan. Saya jalan-jalan ke Korea Selatan itu terkesan ya. Misalnya begini, mereka punya disiplin smart militer. Ketika melihat korut itu sebagai ancaman, dan ini membangkitkan militerisme, disiplin, kerja keras. Dan rupanya orang Korea Selatan itu ada luka ya, bitter memory terhadap Jepang, merasa dijajah, dihinakan. Mereka bangkit melawan Jepang, dan mereka terinspirasi. Jepang yang kalah dari Amerika bisa bangkit melawan Amerika, dibom balik dengan bom otomotif. Maka kami tidak bisa gitu. Jadi Korea Selatan itu memandang Jepang itu sebagai kompetitor dalam bidang teknologi, juga memandang Cina sebagai kompetitor juga dalam industri. Nah, mental seperti itu yang membuat kemudian Korsel ini bangkit teknologinya, semangatnya dan sebagainya. Yang saya rasa ini tidak terjadi di Indonesia. Musuhnya terlalu jauh, itu Belanda dan kecil lagi. Jadi rupanya ada common enemy, itu ada. Hanya saja kalau dulu kita itu fight against, itu fisik ya, fight against. Berapa negara yang maju itu dengan human investment bidang pendidikan, agendanya fight for. Bagaimana dia berprestasi. Nah, sebagian mental masyarakat kita itu masih mengidap fight against. Fight against itu andalannya kan massa ya, teriak-teriak, rame-rame, berani mati. Kalau fight for itu kan memang mengandalkan apa ya, kapasitas scientific, teknokratik dan seterusnya, itu lebih sulit. Nah, sekarang saya mulai dengan ini nah, Pak Rektor ini, gimana kira-kira Anda membantu memberikan roadmap atau gambaran kita memasuki seabad kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang Anda sarankan, gambarkan, bayangkan ke arah itu lewat dunia pendidikan? Ya, terima kasih Prof. Komar, selamat siang pemirsa sekalian. Jadi tadi menarik ya, kalau seperti Korea Selatan, kemudian seperti Jepang, itu sebetulnya mereka quote and quote punya common enemy, dan common enemy ini dijadikan sesuatu yang positif untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, sebetulnya di Indonesia hal yang sama kalau mau diterapkan juga bisa, yaitu common enemy kita adalah poverty atau kemiskinan. Kalau kita nggak usah jauh-jauh dari sini, kita berkendara ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, di sepanjang jalan itu masih banyak sekali potret-potret kemiskinan di mana-mana. Nah, kalau saya lihat pendidikan di Indonesia ini kan kita bisa bagi antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, kita mulai dulu dari pendidikan dasar. Yang banyak pada prakteknya kami juga punya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Itu biasanya tidak selalu ya, tapi pada banyak kasus
top talent yang bagus-bagus, mereka pengennya masuk ke fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas bisnis, baru pilihan terakhir mau jadi guru. Kalau zaman dulu guru itu profesi yang sangat dihormati, katanya digugu dan ditiru gitu ya. Nah, tapi sempat pada satu saat itu remunerasi atau income dari guru itu kan tidak terlalu baik dibandingkan profesi yang lain. Nah, itu membuat anak-anak yang pintar-pintar ini tidak mau menjadi guru. Akhirnya setelah mendaftar ke sini nggak diterima, ke sana nggak terima, akhirnya menjadi guru. Apa akibatnya? Apa akibatnya adalah banyak guru-guru itu yang ya sebetulnya kualitasnya bukan yang number one itu. Nah, ini berbeda sekali misalnya kalau kita lihat misalnya Finland. Di Finland justru top talentnya untuk menjadi guru itu sesuatu yang sulit sekali. Nah, tapi ini untungnya semakin ke atas semakin terdegradasi. Artinya kalau kita berbicara pendidikan tinggi, orang menjadi dosen sekarang diatur harus S2 bahkan S3. Jadi menurut saya ini ada gap antara pendidikan dasar, kemudian ke pendidikan menengah dan ke pendidikan tinggi. Hanya yang bisa ke pendidikan tinggi kan tidak semua orang. Tidak semua orang. Kita bicara pendidikan Jawa dan luar Jawa ada gap. Nanti Jakarta, luar Jakarta ada gap. Nah, ini sekarang permasalahannya kan bagaimana kita bisa mengurangi gap ini sehingga antara Jawa dan luar Jawa tidak terlalu beda. Indonesia Barat dan Indonesia Timur tidak terlalu beda. Nah, kalau itu bisa kita selesaikan, saya rasa ya kita menyongsong satu abad kemerdekaan ini akan menjadi generasi yang lebih baik. Iya. Mengingat penduduk kita begitu banyak ya, kalau agenda kita itu pemerataan, ada plus minusnya. Plusnya ya merata. Tapi kemudian kalau kita tidak memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang memang berbakat, kemudian anak-anak yang hebat-hebat itu hilang. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan perhatian secara merata, tapi hendaknya kita juga ada proyek-proyek memang kita mendorong, meng-grooming lahirnya anak-anak yang hebat-hebat. Misalnya di Finland itu guru itu memang dihormati sekali ya di mata masyarakat, mata orang tua, luar biasa guru itu. Nah, perlu diingat Finland itu kan hanya 5 juta, sementara Indonesia, Jawa Barat itu 40 juta. Itu berapa kali negara-negara kecil di Eropa kan gitu. Jadi mestinya memang dinas pendidikan setingkat Jawa Barat itu pemikirannya setingkat presiden untuk ukuran Finlandia kan. Gitu. Tapi sayang yang mengurus itu pemikirannya kan tidak punya kapasitas seperti itu. Jadi memang ini agenda yang cukup menantang. Mas Dar, gimana kira ini sebagai apa ya pemerhati juga dalam pendidikan? Karena saya lihat orang-orang yang sukses itu memang tidak saja apa ya buah tangan hasil pendidikan guru, tapi juga orang tua. Saya amati anak-anak yang hebat-hebat itu karena memang orang tuanya itu ngambil peran layaknya seorang guru. Ya memang ini apa dilemanya itu para founding fathers kita sudah sebenarnya tahu rumusnya, yaitu misalnya kalau Bung Karno dulu bilang harus ada national character building. Nah, kemudian kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan revolusi mental. Jadi jargonnya sudah ada, cuman yang belum ada tuh roadmap-nya. Kalau saya lihat ini para akademisi itu ya Pak Rektor, Mas Kumar ini yang memang fokus di bidang pendidikan, mestinya membantu pemerintah membuat roadmap. Nah, sekarang kalau kita semua peraturan itu di generalisir, padahal penduduk kita itu tadi Pak Rektor ini sudah mengatakan berbeda-beda, dari tiap pulau kemampuannya beda, kemudian budayanya beda. Nah, kalau ini dengan peraturan yang sama diterapkan, ya tetap yang paling menarik itu atau yang paling maju ya pendidikan di Pulau Jawa, Jawa Barat, dan Jakarta. Ya Jakarta pastilah paling menarik kan, kemudian mungkin Bandung ya. Sehingga kita melihat pendidikan tinggi yang berhasil mencetak mahasiswa-mahasiswa unggulan itu ya dari daerah-daerah ini. Nah, kalau kita ingin ini disebarluaskan, peraturannya juga harus jangan generalisir.
Misalnya kalau daerah Papua, pendidikan model apa? Daerah Aceh, pendidikan model apa? Jadi dengan adanya undang-undang otonomi daerah, itu kan sebetulnya udah kita seperti negara federal. Ya. Ini mestinya dimanfaatkan, di mana roadmap-nya dibuat oleh para akademisi supaya bisa ada jelas nakoda kapal, yaitu presiden, gubernur, bupati, masing-masing itu tahu roadmap-nya ada. Yang bikin roadmap siapa? Nah kalau sopir kan tinggal jalankan, ikuti GPS, jalan kan. Nah GPS-nya ini harus dibuatkan. Di tiap daerah harusnya beda GPS-nya. Tergantung pada natural resources kita. Tergantung kepada ambisi daripada pemimpin-pemimpin di daerah itu, baik pemimpin ulama atau itu dari orang-orang intelektualnya maupun para tokoh-tokoh yang ada lah, apakah itu bisa dari akademisi, dari pengusaha maupun birokrat ya. Itu harus menentukan dulu apa mimpi bersama di daerah-daerah tersebut. Nah, untuk mencapai target itu pendidikan model apa yang mesti diterapkan. Tapi kembali kepada national character building dan revolusi mental, tadi sudah disentuh Mas Komar mengenai perlunya disiplin kayak di Jepang, di Korea Selatan, di Finlandia. Nah, membentuk disiplin ini bagaimana caranya? Ya, kan disiplin itu satu di rumah, ya. Kemudian dua juga dari segi sekolahan bisa memberikan disiplin. Misalnya kalau waktu datang tidak tepat dihukum, kuku nggak dipotong anak-anak dulu ya. Tiap Senin guru lihat kuku nggak dipotong, nah pakai itu kemoceng, pukul jari-jarinya. Itu kan membangkitkan disiplin. Kemudian juga kalau saya lihat di Korea Selatan maupun di Singapura ya, itu adalah military training. Untuk anak lulus SMA harus 2 tahun kalau di Singapura ya. Saya nggak tahu kalau Korea Selatan berapa lama, mungkin kalau salah juga setahun 2 tahun lah. Itu biayanya berat kalau kita lakukan semuanya. Tapi kalau didukung oleh tiap-tiap daerah, di sana selalu ada Kodim ya kan, ada Korem yang selalu bisa bekerja sama karena skill itu dimiliki oleh TNI untuk membantu pendidikan tadi di tempat. Yang nggak usah mesti standar kayak mau perang gitulah, karena yang paling penting kan disiplinnya. Nah itu revolusi mental ini bisa tercapai karena ada roadmap-nya. Nah kemudian kalau kita bicara mengenai mental, karakter building, itu sebetulnya kan tidak hanya disiplin. Yang lebih penting lagi adalah kejujuran tadi, yang kayak di Finlandia itu maju karena orang-orangnya jujur. Ya. Nah kalau jujur itu gimana caranya mendidik? Nah, orang itu hanya jujur kalau bisa mengontrol nafsunya. Kalau nafsunya yang menang terus, ya mau nipu orang lah, mau paling kuasa, mau paling hebat sendiri. Nah sehingga pendidikan menahan nafsu itu sangat penting. Dari kecil itu harusnya dididik. Nah ini pelajaran ini sebenarnya ada di semua agama. Sebab agama sebenarnya mendidik para umatnya itu untuk melawan nafsu. Kalau di Buddha misalnya itu melepaskan diri dari ketergantungan kepada duniawi. Kalau di Kristen namanya kedagingan. Kalau di Islam paling jelas yaitu jihad akbar, melawan diri sendiri, kalau perlu mati pun mau demi bisa menjadi orang yang suci, yaitu dengan bertapa brata. Ya, kalau jihad itu kan bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya kan topo broto, itu kan jihad juga ya. Artinya berani melawan iblis yang ada di dalam diri sendiri. Nah itu penting sekali. Inilah tokoh-tokoh ulama harus mengajarkan sebetulnya fokus di dalam mengalahkan diri sendiri. Dengan sendirinya orang-orang Indonesia pasti jujur. Oke, sampai di situ saya kembali ke nih Pak Rektor, Prof. Joni. Di Indonesia ini kan ada kesan bahwa pemerintah itu ingin mengatur segala-galanya, menteri itu. Jadi menteri pendidikan, kemudian rakyat beranggapan di tangan menteri lah pendidikan ini digantungkan. Itu kan juga tidak
tidak benar dan tidak mungkin. Sementara sungguhnya di Indonesia ini tanpa Menteri Pendidikan pun proses pendidikan kan telah berlangsung. Kekuatan masyarakat tuh dari dulu sebelum kemerdekaan sudah ada. Tanpa partisipasi masyarakat sipil sejak dari Muhammadiyah, NU, sekolah-sekolah Katolik, seminari dan sebagainya, tugas negara kan berat sekali. Dan juga di masing-masing daerah ada berapa sekolah-sekolah yang sudah terbukti, sudah proven best practice. Tapi selama ini kelihatannya itu kurang diberdayakan, dikapitalisasi oleh pemerintah. Dengan demikian jangan pendidikan itu seragam seperti Mas Darmono katakan tadi. Pertama, tiap daerah juga punya distingsi-distingsi yang beda-beda. Dan kedua, lembaga-lembaga yang sudah membuktikan itu mestinya diberdayakan, diintervensi bantuan pemerintah saja biar naik. Menurut Anda sebagai pengamat praktisi pendidikan bagaimana melihat itu?